Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Puguh, tetap di kantor hukum Puguh. Pagi ini kita akan membahas beberapa hal. Karena ini banyak pertanyaan, nanti akan ditanyakan oleh staf saya, Kang Amir. Silakan Kang Amir mewakili ibu-ibu atau netizen yang bertanya mengenai beberapa permasalahan yang aktual menurut para netizen kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pengacara. Selamat malam, selamat siang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan hukum-hukum yang terjadi di masyarakat. Oke, ini Pak Pengacara, mengapa di channel Puguh Bapak kok sering membahas terkait masalah-masalah pelakor? Apakah pelakor itu salah? Nah, yang kedua dulu dah. Ya, yang kedua dulu, dua aja ya dulu ya. Ya. Terus bagaimana cara menjerat pelakor itu sendiri? Silakan Pak Pengacara. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini yang sudah kita rangkum dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu di Messenger atau di WhatsApp kita. Memang benar, rumah tangga seseorang itu kadang-kadang mengalami pasang surut. Salah satunya disebabkan oleh adanya kehadiran pihak ketiga. Yang dalam hal ini paling sering adalah pelakor, yaitu perempuan yang merebut lakinya orang lain atau suaminya orang lain. Kenapa kita sedikit membahas lebih banyak daripada yang lain di dalam channel kita? Karena memang pertanyaan terus jawaban dan jawaban itu tidak pernah cukup bagi ibu-ibu yang mungkin baru mengetahui bahwa kita juga concern untuk membantu memberikan solusi apakah yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya di dalam keluarga. Nah, tadi pertanyaannya kenapa kita sering membahasnya, karena ini pertanyaan banyak banget. Dan kalau kita jawab, kita pasti dianggap nanti tidak baik lah, karena kan pertanyaan harus diberikan tanggapan. Dan mungkin karena kita juga membuat status itu banyak sekali, jadi jawaban atau tanggapan atau status kita itu yang di bawah itu tidak pernah terbaca oleh ibu-ibu yang baru bertanya ini. Iya, betul. Makanya kita ulang dan mungkin kita memberikan nuansa yang berbeda begitu. Tapi pada intinya pertanyaan-pertanyaan itu sama. Bagaimana cara menjerat pelakor begitu? Yang kita tahu bahwa di dalam hukum pidana itu ada pasal 284. Di sana itu jelas sekali bahwa disebut tentang perzinahan, yaitu apabila salah satu dari pasangan yang bukan suami istri itu ternyata terkait dengan perempuan atau dengan lelaki atau dengan perempuan itu masih terikat dengan perkawinan. Betul. Nah, kalau di sana memang ada perzinahan, pasal 284 itu jelas sekali. Maka para pelaku, ya apakah itu istrinya, apakah itu suaminya yang terlibat serong dengan pihak ketiga tadi, maka dia akan bisa dikenai pasal 284 dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Nah, banyak yang bertanya juga, kenapa penjaranya sangat singkat begitu? Ini kita bukan masalah singkat atau tidaknya, karena KUHP yang kita anut itu adalah KUHP peninggalan Belanda. Ya, betul. Jadi belum ada revisi, dan memang kemarin bulan yang lalu itu KUHP yang baru itu sudah disahkan, memang belum diberlakukan, apalagi nanti menunggu 3 tahun sejak diundangkan itu baru dianggap efektif, karena harus sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi ada edukasi ke masyarakat supaya KUHP yang baru nanti Bisa masyarakat bisa tahu itu ya. Ya, masyarakat bisa menjadi tahu apa isi, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang, apa yang akan diancam dengan pidana perbuatan-perbuatan itu. Makanya kami sebagai praktisi hukum, kami sangat senang sekali bahwa bangsa Indonesia sudah mampu membuat KUHP yang baru. Meskipun masih banyak suara-suara yang menyatakan ini belum memenuhi ekspektasi dari sebagian permasalahan yang ada, tetapi paling tidak awal yang bagus bahwa kita sudah akan meninggalkan hukum yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Tapi biasanya kayak gini Pak Pengacara, hal-hal yang baru itu biasanya masyarakat itu belum terbiasa itu. Padahal itu
undang-undang pidana yang baru itu sebenarnya sudah menggali dari kultur kehidupan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, mungkin kayak gini Pak pengacara, kita dalam wawancara singkat ini, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga itu sendiri. Silakan Pak. Oke, seperti yang saya sampaikan di dalam status-status saya yang lain, bahwa namanya hubungan itu pasti di antara dua orang atau lebih. Kalau kita skupnya ini untuk keluarga, tentu antara suami istri atau antara ayah dan anak atau antara ibu dan anak dan keluarga itu sendiri. Makanya di sini yang paling penting bagaimana kita sebagai suami dan istri dapat secara terbuka kepada pasangan kita bahwa jika kita memang mengalami sesuatu hal yang tidak baik atau kurang baik atau kurang pas, lebih baik disampaikan daripada dipendam terus akhirnya tidak bisa memendam, akhirnya malah justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ada emosi, ada kemarahan, ada pelampiasan. Nah, itu bagi kami yang kita berikan solusi itu paling tidak kita tidak bisa menggeneralisir, karena setiap momen atau permasalahan keluarga itu beda-beda meskipun masalahnya sama. Contoh, ada ibu-ibu yang bertanya mengenai apakah saya boleh bercerai dengan suami saya karena hanya masalah sepele, misalkan tentang ketidakpuasan di ranjang. Bagi kami sebagai praktisi atau yang menjawab dan diminta untuk memberikan solusi, kami akan menjawab apa adanya. Kami tanya dulu, apakah punya anak? Apakah komunikasi yang dibangun selama ini sudah cukup baik, meskipun tidak baik banget, tidak. Nah, ternyata setelah kita selidik, kita bertanya begitu, ya memang posisinya LDRan. Jadi inilah yang menimbulkan ketidakpuasan. Akhirnya kita sampaikan bahwa lebih baik kita memperbaiki komunikasi, lebih baik kalau memang ada waktu kita tidak usah menunggu suami pulang, tetapi kita berkunjung ke suami. Itulah salah satu solusi yang mungkin bisa kita tawarkan. Dan alhamdulillah tidak ada niat untuk bercerai lagi, karena ternyata permasalahannya bukan karena suka tidak suka, tetapi karena hanya masalah komunikasi. Dan setelah dikomunikasikan, ternyata kedua pasangan tersebut tidak menjadi masalah lagi. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak pengacara. Walaupun ini wawancara begitu singkat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat hingga masyarakat bisa dalam kehidupannya bisa lebih baik daripada yang ketika sudah mengetahui dari unsur-unsur hukum itu sendiri. Oke, terima kasih Pak pengacara. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.